Ketika jenengan mulai bilang terima, jenengan juga harus mulai membuka hati Anda, mulai belajar menyukai orang itu. Dan apalagi setelah qabil tu nikah, detik itu juga mau tidak mau Anda harus cinta dengan orang itu, karena sudah menjadi milik Anda. Menyuruh seseorang untuk bersama dengan orang yang tidak dikehendakinya sama saja membebani hati, menyakiti hati, bahkan seumur hidup seorang perempuan itu sendiri. Oke, mungkin perlu diperjelas konsep birrul walidain ya. Birrul walidain ini kita taat kepada orang tua, akan tapi sebenarnya itu bukan mutlak mengikat menurut saya. Karena beberapa referensi juga kita sebenarnya diperbolehkan kita untuk menyuarakan pendapat kita dengan cara yang baik tentunya. Seorang anak menyuarakan pendapatnya kepada orang tua sesuai adab yang berlaku. Nah, kaitan dengan jodoh, maka saya sering menyampaikan saya ini beruntung. Karena orang tua saya ini tidak seperti kebanyakan kiai yang lain yang mengharuskan kamu harus menikah dengan A, B, C atau yang lainnya. Jadi ini perlu mindset yang kita tanamkan ke mungkin generasi berikutnya atau mulai dari kita. Kaitan jodoh adalah bahwasanya yang menjalankan ini kita, menjalankan anaknya, bukan orang tuanya. Jangan sampai karena ambisi atau ekspektasi atau keinginan dari orang tua tentang agar misalkan, wah ini dulu teman satu pondok saya, teman kamar saya, biar tambah raket, kita besanan yuk, dengan mengesampingkan anak dengan anak. Karena pernikahan yang baik tentunya ketika dua-duanya sama ada keinginan, meskipun dua-duanya mungkin belum kenal. Contoh misalkan saya contohkan saya dengan istri saya aja, meskipun kita sama-sama belum kenal, tapi karena kita kemudian sama-sama berkeinginan dalam hal ini untuk beribadah bersama, karena tadi nikah itu termasuk ibadah, nikah itu juga sunnah Rasul, maka akhirnya terjadilah pernikahan ini. Makanya kalau seumpama, ya ini resiko ya, setiap pilihan pasti ada resiko. Saya sering menyampaikan ketika ditanya, bagaimana ketika kemudian kita dijodohkan, kita tidak suka. Entah itu dijodohkan kiai atau dijodohkan orang tua. Ini sering terjadi. Ya. Opsinya cuma dua, terima atau tolak. Karena nggak ada opsi ketiga. Ya. Terima dengan catatan, tolak dengan catatan. Yang pertama, terima dengan catatan apa? Ketika jenengan mulai bilang terima, jenengan juga harus mulai membuka hati Anda, mulai belajar menyukai orang itu. Dan apalagi setelah qabil tu nikah, detik itu juga mau tidak mau Anda harus cinta dengan orang itu, karena sudah menjadi milik Anda. Karena mohon maaf, saya punya dua teman, ini juga putra kiai, ini sering saya sampaikan dan ini based on true story, dan saya juga sudah sering menyebut orang ini dan saya sudah izin ke orang ini, tapi tidak perlu sebut namanya. Ya, ada dua teman saya ini putra kiai, dua-duanya case-nya sama, kasusnya sama. Yang satu dijodohkan kakaknya, yang satu nuruti amanah dari wasiat orang tuanya. Bahkan istrinya juga sama-sama ning. Yang satu pernah mondok di pondoknya, yang satu beda pondok, memang dijodohkan. Karena dengan dalih membahagiakan orang lain tadi, membahagiakan kakaknya, membahagiakan orang tuanya, akhirnya dia mengorbankan, oke lah saya mau nikah. Tapi dalam perjalanannya dua-duanya furqah, dua-duanya bercerai. Dan yang saya sering ngejok sama orang itu, sebelum orang itu akhirnya cerai, saya berulang kali bilang, Gus, sampean kok mubadirno perkara halal. Karena sudah sah, tapi belum sama sekali disentuh dua-duanya, dan akhirnya sampai cerai. Ini kan kasihan. Coba hukumnya nikah bagaimana ini? Ya, sedangkan kita tahu hukum nikah ini sunnah ketika sesuai dengan aturan yang berlaku. Bisa berubah menjadi makruh, bisa berubah menjadi haram, bisa berubah menjadi mubah. Ini kan hukum nikah kan fluktuatif. Hukum asal dengan hukum aribinya berbeda. Maka tadi, kalau memang tidak suka, opsi pertama kamu ambil. Saya tidak suka, bilang, kulo mboten purun, mboten wantun, atau apapun bahasa, tidak mau. Dengan resiko apa? Pasti Anda dicap anak durhaka kamu. Atau anak tidak ikut orang tua, tidak menurut orang tua, atau santri orang melu kiai. Ini resiko. Bukan bermaksud saya
Bukan bermaksud saya mengajari jenengan untuk tidak patuh kepada orang tua maupun tidak patuh terhadap kiai. Maksud saya ini perspektif, tadi saya bilang ada dua opsi, nggih. Ya nanti Anda mau ambil yang mana silahkan gitu loh. Sekarang yang kedua, opsi yang kedua, ketika kita bilang siap, oke, saya menerima, berarti tadi detik itu juga ketika jenengan bilang nggih kula purun, dengan dalih apapun membahagiakan kiai saya, membahagiakan orang tua saya, membahagiakan siapapun, maka detik itu juga jenengan harus belajar benar-benar mencintai orang itu. Jangan sampai terjadi pernikahan kedua teman saya itu. Jadi itu, pilih mana? Menolak di awal atau bilang iya tapi kemudian belajar. Karena opsinya cuma dua itu. Jangan kemudian melangsungkan pernikahan dengan keterpaksaan. Kasihan istrinya. Ya, seperti itu sih. Peranan orang tua dalam menentukan pasangan, tentu bagi seorang perempuan ini memiliki kasus yang berbeda dengan laki-laki. Karena laki-laki ini ketika dia menikah, dia mampu menikahkan dirinya sendiri, sedangkan perempuan membutuhkan wali. Dan dalam fikih Syafi'i dijelaskan bahwa adanya konsep ijbar menikah bagi seorang perempuan dari ayahnya. Jadi ada seorang wali mujbir yang diperbolehkan di situ dalam tanda kutip memaksa anak perempuannya untuk mengikuti pilihan daripada ayahnya. Adapun wali mujbir ini hanya dua, yaitu adalah ayah dan juga kakek. Selain itu tidak diperbolehkan menjadi wali mujbir. Karena menurut mazhab Syafi'i di sini dipertimbangkan seorang ayah ini pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya dan tahu mana yang terbaik untuk anaknya. Namun ternyata pemaksaan ini tidak semerta-merta begitu saja. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sang wali supaya seorang anak ini dilegalkan untuk dipaksa dalam tanda kutip untuk menikahi laki-laki pilihannya. Yang pertama adalah adanya calon suami dan anaknya ini berada dalam satu konsep atau berada dalam sama-sama kafaah, dalam satu konsep kafaah yang ditawarkan oleh fikih. Jadi memang secara gaya hidup tidak jauh berbeda, secara keilmuan tidak jauh berbeda, secara status sosial juga tidak jauh berbeda. Ini hal yang harus dipenuhi daripada wali mujbir ketika memilihkan laki-laki yang akan dinikahkan oleh kepada anak perempuannya. Kemudian yang kedua, tidak ada permusuhan yang nyata antara anak laki-laki, calon laki-laki kepada calon istrinya. Jadi laki-laki calonnya tidak ada permusuhan dengan anak perempuannya. Begitu pula dengan juga tidak ada permusuhan yang nyata dari seorang ayah maupun dengan anak perempuannya. Karena mungkin ada seorang ayah yang misalkan kurang bertanggung jawab, kan banyak sekarang tiba-tiba ayahnya pergi kemana, anaknya ditinggal, kemudian tiba-tiba datang membawa seorang calon yang padahal di situ hubungan antara ayah dan anak tidak terlalu baik. Maka hal ini tidak diperbolehkan bagi seorang ayah tersebut untuk memaksa anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang menjadi pilihannya, karena tidak ada keharmonisan hubungan antara ayah dan anak. Tetapi ini dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kemudian dalam mazhab Hanafi berbeda lagi, bahwa sesungguhnya memaksa seorang perempuan menikah itu tidak diperbolehkan. Seperti halnya memberikan makanan yang tidak kita sukai kepada orang lain, itu bukan hal yang baik. Itu sama halnya memberikan doror bagi indera perasa kita. Apalagi menyuruh seseorang untuk bersama dengan orang yang tidak dikehendakinya, sama saja membebani hati, menyakiti hati, bahkan seumur hidup seorang perempuan itu sendiri. Ini adalah konsep fikih yang ditawarkan untuk memudahkan kehidupan manusia tentu saja, yang sudah dirumuskan oleh para ulama, tapi kita bisa memilih mana kira-kira yang implementasinya itu relevan dan sesuai dengan diri kita. Lalu ketika di dalam kenyataannya, dalam realitanya, ada orang tua yang memiliki prinsip bahwa seorang anak ini harus mengikuti orang tua dalam hal jodoh, sedangkan seorang anak ini memiliki pilihan sendiri, atau seorang anak ini merasa belum siap untuk menikah. Maka penting adanya komunikasi, karena sama-sama daripada tujuan pernikahan, tujuan adanya sebuah prinsip yang orang tua miliki ini tidak lain adalah untuk kemaslahatan si anak itu sendiri, untuk kebaikan bagi anak-anaknya. Tapi penting untuk memiliki kebijaksanaan bagi seorang orang tua terhadap anak-anaknya, supaya bagaimanapun juga pernikahan nanti yang menjalani adalah sang anak itu sendiri, sehingga bagaimana caranya
apa-apa yang menjadi tanggung jawab anaknya nanti atau pernikahan yang dijalani oleh anaknya nanti dapat menjadi pernikahan yang sesuai dengan cita-cita Islam, yaitu adalah pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Sehingga penting adanya komunikasi, penting adanya kerelaan hati, penting adanya yang namanya penerimaan, entah itu dari kedua belah pihak. Kalau misalkan memang seorang anak ini sudah berkomitmen mengikuti orang tua, maka dia juga harus berkomitmen untuk belajar mencintai pasangannya. Atau kalau misalkan seorang orang tua ini berkomitmen untuk memasrahkan segalanya kepada anaknya, maka penting juga seorang orang tua ini mampu menerima pilihan anaknya nanti. Sehingga ketika hal itu terjadi, maka keharmonisan di dalam rumah tangga akan tercipta, bukan hanya di dalam rumah tangga, tapi dalam keluarga besar dari kedua mempelai. Tetapi jika kita menilik tentang birrul walidain, konsep birrul walidain ini memang kita diharuskan untuk berbuat baik kepada orang tua, mematuhi orang tua, tetapi tidak dalam segala hal. Dalam artian, jika misalkan hal itu memang sudah menjadi ranah kewajiban kita sendiri, bagaimana cara kita mengukur diri, istitoahnya kita masuk pada pernikahan itu bagaimana, tentu kita sendiri yang tahu. Maka penting adanya kebijaksanaan bagi orang tua, bahwa sesungguhnya hal tersebut sebetulnya ketika seorang anak menolak untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan orang tuanya dalam perjodohan, itu bukan termasuk dari anak yang durhaka dalam sebuah pendapat yang pernah saya pelajari. Cuman itu tidak rekomendasi untuk dilakukan, tetap harus ada yang namanya komunikasi, tetap harus ada yang namanya saling rela, berusaha untuk saling rela sebelum akad nikah itu dilaksanakan.